Pak Bob, dari perspektif pengusaha sendiri tentu kan pengen pekerja itu kan sejahtera ya Pak ya. Sejahtera, bahagia, sehingga kemudian produktivitas bekerja itu semakin meningkat. Kalaupun skema ini pada ujungnya berakhir untuk memberikan fasilitas rumah bagi para pekerja, berarti kan beban perusahaan itu sudah berkurang Pak. Dari perspektif ini Bapak punya pendapat tersendiri misalnya Pak Bob? Ya sebenarnya kan kita nggak keberatan, malah beberapa perusahaan juga mereka sudah menjalankan Iya. program perumahan bagi karyawannya, terutama agar karyawannya itu lebih dekat ke tempat kerja. Ya, kalau di Cina itu kan bahkan mereka satu kompleks dengan pabriknya, sehingga produktivitasnya bisa bagus. Jadi idenya tuh nggak ada masalah dan kita juga mendukung. Ya. Cuma kan persoalannya bagaimana kita juga harus secara efektif dan efisien untuk pengadaan atau fundingnya ya. Nah Pak Presiden juga kan nggak suka kalau misalnya terlalu banyak platform, terlalu banyak departemen, terlalu banyak visi misi. Nah begitu juga di sistem keuangan ini. Ya kita berpikir bahwa cukup dengan BPJS Ketenagakerjaan kita bisa elaborate sampai mereka juga bisa diarahkan untuk juga pengadaan dana untuk perumahan. Nah, tadi kan Pak Muldoko sampaikan bahwa negara lain juga begitu. Iya, seperti di Singapura mereka juga punya yang namanya CPF ya, Central Provident Fund. Ya, itu cuma satu. Ya, tapi mereka menyediakan dana untuk pensiun, kemudian juga untuk membeli apartemen, itu cuma satu badan. Nah oleh karena itu, kenapa kita berpandangan bahwa gunakanlah institusi yang sudah ada, ya sehingga kita bisa lebih efektif dan efisien secara institusi. Ya, jadi nggak terlalu banyak. Nanti ada lagi bangun badan dana pariwisata, kan kita juga dengar tuh ada dana pariwisata. Ya. Terus ada dana-dana yang lain. Ini lama-lama kita inflasi institusi yang pengadaan dana ya. Ditambah lagi situasi kita yang memang momentumnya nggak tepat ya. Karena kita dalam ekonomi yang sedang weakening ya. Ya, kalau jadi misalnya ide kita nggak ada yang keberatan lah ya. Bahkan kita harus dukung secara ide ya. Cuma tapi kalau misalnya itu tetap dijalankan Pak Bob, Anda kan tadi di awal Pak Bob mengatakan ide bagus tapi pelaksanaan caranya yang kurang bagus. Dan ini tadi kan Pak Muldoko sudah mengamini bahwa ya harus tetap jalan. Berarti kan pengusaha harus siap-siap ditagih 0,5% setiap bulan begitu. Artinya angka ini kan tergantung juga besar kecil usaha yang dijalankan oleh pengusaha itu. Bagaimana dong dari Apindo Pak? Ya kan kita juga harus lihat ya bahwa anggota Apindo itu 95% itu adalah usaha kecil menengah. Jadi jangan dipikir Indonesia perusahaan besar semua. Ya. Kalau kayak Toyota semua. Bahkan ada usaha perseorangan gitu. Nah ini juga nggak mudah bagi mereka ya untuk menyesuaikan karena pada gilirannya apa yang menjadi tanggung jawab pekerja akan lari ke perusahaan juga. Gitu. Ya. Tapi kan nggak ada sanksi ya Pak ya. Pekerja perusahaan kalau misalnya tidak membayarkan itu kena sanksi nggak dari pemerintah? Ya memang saat ini memang belum diatur. Tapi kan kita masa harus disanksi dulu gitu loh ya kan. Iya. Jadi kan kita begini ya, kita bukan asal menolak, tapi juga kita ingin program pengadaan perumahan juga berhasil. Jadi secara ide ya 2016, sejak 2012 kan baru disampaikan tadi. Jadi secara ide sebenarnya baik dan kita berharap sebenarnya program perumahan ini kalau dijalankan dengan baik itu bisa meng-creating ekonomi loh. Iya. Ya, bagus sih sebenarnya, ya kan? Nah, cuma ya kembali lagi collecting sistemnya yang kita hendaknya ya pemerintah terbuka untuk membicarakannya. Iya. Ya. Karena diskusinya udah lama ini. Betul. 2019 kita sudah diskusi dan bahkan kita sudah bergerak ya. Datang ke bank-bank himbara supaya ini bisa dicairkan ya dana yang sebenarnya sudah ada dan itu juga dana yang di-collecting dari pekerja dan perusahaan loh. Iya. Itu dana kami loh yang sekarang ditaruh gitu loh ya.